Kalau satu ponakan saya atau orang tua saya kepantau gitu, ini 3 Bu, di mana saya harus bangun subuh coba, saya nangis, jadi saya nanya harus gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Kebetulan di sini saya kedatangan tamu. Ini tamu ini dari Banten Lama. Kebetulan juga masih lokasi Serang ya, karena masih lokasi dekat Mama juga. Sering ke Banten juga gitu ya. Dan di sini si ibu cerita punya ponakan ya? Ponakan. Usia 23 tahun. 23 tahun dan dia dalam keadaan sering kabur-kaburan dari rumah. Suka pulang jam berapa kalau kabur? Kadang nggak pulang kalau 3 hari. 3 hari nggak pulang. Dia kayak ada yang ya di rumah gitu nah. Selama ini sih dianterin, nah ada orang ini loh kata namanya sini bilang lu di sini, oh iya ini anak saya gitu. Cuma kan kalau emang terus-terusan gitu kayaknya gimana ya Bu ya, kalau kita berjuang ya sudah untuk diam di rumah. Kamu maunya gimana? Kalau kamu mau jualan, lalu jual makanan, snack kecil-kecil udah, tapi nggak mau juga gitu. Cuma udah 2 kali, 3 kali ya kabur. 3 kali. Ini udah terjadi berapa lama dia kabur? Ada 2 bulanan, 2 bulan di sini begitu terus. Sebenarnya dia sayang sama anak kecil, sayang. Kalau mau diobrolin, cuma namanya pribadi saya kan sibuk, udah harus cari ngurusin orang tua. Sama mama saya juga udah lansia, kabur juga. Masa? Jadi yang ini ketemu, ini hilang, ini ketemu kan tengah malam loh Bu. Ya Allah, harus pagi jualan saya 3 orang Bu. Harus 3 orang. Saya kerjanya semua. 3 orang sih kayak gitu begitu semua. Cuman yang parahnya anak ini yang suka jauh-jauh sampai jauh di pagi. Kan masalahnya cewek ya Bu, yang masih muda gitu. Oh, mamahnya juga gitu. Mama kayak gitu juga. Jadi mamahnya Neng iya, mamahnya si anak saya kayak gitu juga. Cuma tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang 2 tidak mengkhawatirkan. Aman, saat itu masih aman ya Bu ya. Cuma pas anak ini kok sampai seperti ini kan kewalahan loh Bu. Saya karena itu aku sendiri Bu. Nggak bisa kerja. Kalau saya kerja, mamahnya nggak ada yang ngawasin. Jadi saya cuma jual sayur di rumah. Yang penting kita ada buat ekonomi hari-hari aja kan. Namanya hidup ya, maaf ya Bu ya, harus makan kayak gitu juga kan butuh biaya gitu kan. Jadi yang bikin saya kewalahan, ininya hilang, satunya nongol, ininya hilang. Sementara kan kewajiban orang tua anak. Iya. Bukan terus selama ini 3-tiganya udah pernah dibawa ke puskesmas? Enggak. Aman, karena aman. Cuma anak satu ini aja yang tidak aman. Tapi biarpun nggak aman ya, si ibunya sama anak ini bawa ke puskesmas. Ya, si ibu sama anak bawa ke puskesmas. Nanti dari puskesmas nanti dikasih obat. Nah, setelah dapetin obat itu nggak bayar kok di puskesmas. Iya. Tanya aja ke poli jiwa. Iya. Tanya ke poli jiwa. Nanti setelah dapetin obat silahkan bawa ke sini. Tapi kalau ibunya mah dibilang aman tuh nggak macam-macam ya, istilahnya apa ya? Ya mah pernah terjadi sampai melahirkan ini juga namanya dapat orang ya, cuma nikah gitu, bener lah. Cuma emang posisi teteh saya yang seperti itu keadaannya. Ya, cuma masih bisa ini. Kalau puskesmas udah tahu sama dia semua, aman lah ya, maksudnya nggak mengkhawatirkannya apa ya, nggak macam-macam di rumah orang mau nyuci piring mau nyapu. Cuma kalau di rumah sendiri nggak mau. Nah itu, karena nggak macam-macam. Iya. Itu yang namanya sarafnya terganggu. Itu perlu obat untuk penanganan, untuk penyembuhan sarafnya. Biar dia bisa normal, seenggak-enggaknya ya dia juga punya tanggung jawab. Tapi kayaknya udah nggak bisa. Waktu masih ada orang tua tidak. Nenek saya ngurus Dia soalnya apa ya? Bukan itu ya. Nggak gila sih Bu, nggak sarap gimana ya? Kalau teteh saya gitu Bu. Si ibunya itu. Anaknya juga begitu. Anaknya lebih parah. Kalau anaknya memang kenapa saya bilang tunagrahita itu kan sempat saya masukin SLB. SLB kan harus ada kategori ini anak kenapa autis atau apa ke rumah sakit. Makanya dapat vonis tunagrahita usia dewasa atau pola pikir anak-anak. Bener memang dia tuh seneng banget sama anak-anak. Cuman kita ini yang khawatir ini sekarang sering tahu. Hanya agama Itu yang kita
meminta tolong Udah benci sama karena dia begitu. kabelnya aja Bu. Kalau ini biasa kayak nyapu apa sih hari biasa. Tapi Cuci baju apa semua. tetap ini, biarpun dia tunagrahita, dia tetap perlu penanganan Harus dokter. ada. Iya. Ada penanganan dokter, jadi bawa dulu ke puskesmas. Iya. Setelah dibawa ke puskesmas, kan nanti dapat obat Iya. dari dokter, nanti baru dibawa ke sini. Setelah itu nanti saya coba menghubungi dari Dinkes. Siapa tahu nanti ada penanganan khusus lagi itu untuk Iya, dia. iya. Di mana dia bagusnya tinggalnya. Untuk sementara nggak apa-apa, dititipkan di sini dulu. Nanti setelah itu biar dia mendapatkan penanganan yang lebih. Sos. Terus kata Dinsos gimana? Jadi singkat cerita, untuk kota ya, kita ke Dinsos kota nggak ada anggaran. Biasanya mah apa adanya Bu ya, nggak mau dibuat-buat. Kalau emang nggak ada silahkan datang ke rumah. Gitu. Toh saya juga siapa? Saya ini manusia biasa. Ada batas sabar, ada batas sehatnya lah. Istilah mesin aja rusak ya. Sementara ini bilang dia yang saya harus urusnya seperti itu. Mungkin kalau satu ponakan saya atau orang tua saya kepantau gitu. Ini 3 Bu, di mana saya harus bangun subuh coba. Saya nangis, di desa saya nanya harus gimana. Kalau emang saya harus anak ini bebas sih ya, maaf, jangan pernah salahin saya sudah berjuang jadi saya. Ibu saya lebih wajib saya perhatikan gitu. Karena akhirnya saya ini ada ponakan, cuma sekedar ponakan. Kalau saya masa bodoh udah dari awal dong gitu kan. Cuma mungkin ada hikmah di balik semua ini ya, tetangga juga ya, tetangga semua peduli tuh sama aku, alhamdulillah. Ini ada di YouTube, makanya coba kamu cari tahu. Iya, mana mau puasa harus ekstra, saya puasa ini kan gitu kan. Alamat ini kamu datangin, coba pesannya ini apa, komunikasi dengan baik. Cuma kalau emang balik lagi ke Dinkes ya mudah-mudahan ya Bu ya. Cuma dari Dinsos alasan dia nggak ada anggaran, nunggu kita harus lapor lagi ke pusat. Gitu. Ya, nanti pusat apa nih jawabannya? Saya nangis di situ. Kalau saya harus nunggu lagi, saya kewalahan. Gini aja, Ya. untuk sementara dititipkan di sini Ya, alhamdulillah. sebelum mendapat penanganan dari Dinsos. Nah, saya juga bakal nanti konfirmasi ke Dinkes sama Dinsos. Saya bakal konfirmasi baiknya di mana anak ini. Iya. Gitu. Untuk sementara nggak apa-apa, bawa aja ke sini. Ya, alhamdulillah. Yang penting intinya satu, bawa dulu ke puskesmas. Iya. Biar mendapatkan Obatnya tenang gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah Bu, sebelumnya makasih banyak ya Bu ya, Iya. udah diterima dengan baik ya. Jujur, mungkin kalau bisa dibilang entah ini pribadi atau gimana saya belum tahu banyak ya Bu ya. Cuma Ibu udah mau nerima saya dengan baik, sangat baik dibandingkan terus terang. Gitu kemarin. Gimana tuh bagusnya? Benar, saya sampai nangis kemarin. Kalau sama Ibu kenapa saya nggak nangis? Ibu udah nerima baik saya. Karena gini kan, kalau di Dinsos kan pemerintah ya. Iya. Mereka tapi hanya pegawai. setidaknya, Nah, iya. Mereka hanya pegawai. Mereka mengikuti peraturan Iya. yang ada di Dinsos. Sementara untuk Ada. Dinsos di Kabupaten Serang ini belum ada tempat rumah singgah. Iya, untuk- dia bilang emang seperti itu. Di kabupaten sini belum ada rumah singgah untuk mereka-mereka. Iya. Jadi wajar kalau mereka masih harus lapor dulu ke Iya, atasan. cuma kan maksudnya gini, kayak Ibu mah ya udah sementara di sini nggak apa-apa deh. Emang sih kebetulan ada tempat ya Bu ya, mungkin Ibu Iya. bisa jawab seperti itu. Karena Cuma memang di ada sini- tempat. Kalau umpamanya saya nggak punya tempat juga, umpamanya saya di bidang sosial, ibaratnya saya juga di Mungkin jawabannya seperti mungkin itu. jawabannya juga akan sama. Iya, gitu. cuma Karena kemarin kan memang saya udah belum cari ada. juga tempat. Saya dapat info, cuma harus rekomendasi Dinsos. Makanya saya datang ke sini mohon. Saya bilang, memang tempatnya di mana? Ada Bu yayasan, cuma balik lagi harus bayar. Maaf ya Bu, kalau orang harus bayar mas saya juga ngapain harus ke Dinsos. Tujuh poin aja saya pakai umum, nggak usah banyak tanya, nggak usah pakai cara drama nangis atau gimana. Kalau emang umum. Tapi oke, emang dibantulah sedikit banyak. Ya udah nanti dibantu, tapi tidak bisa lama di situ karena di situ biaya. Siapa yang mau biayain? Iya. Memang Bu, yang namanya Iya, semua emang makan. di mana-mana perlu biaya untuk Iya. makan, ya suka nggak mau hidup ya. Iya. Biarpun yayasan manapun, Makanya di sini kan biaya untuk makan memang iya. iya, Gitu. itu bayar memang Bu untuk makan aja karena ada kebijakan dari Dinsos. Oh iya ada Kalau sih. umum kan maaf ya, kayak biaya pengobatan lah, biaya kamar, segala macam. Cuma ini dikasih kebijakan uang makan aja. Ya wajar lah.
wajar Bu, karena anak ini di rumah juga kan makan. Iya. Istilahnya kan nggak mustahil, maaf ya, kita nggak punya di rumah juga makan gitu tuh, bedanya cuma beda tempat. Iya. Kan gitu ya Bu ya, makanya saya mau cari info di sini seperti apa gitu. Saya juga kan nggak mau Bu ngebebanin semua orang, biasanya nggak mau. Waktu kecil saya pengennya sendiri. Anak ini yang tidak nyaman. Cuma di balik semua ini kan ya kita apa ya, terus terang aja ya, saya juga nggak mau tahu di sini budak saya juga sama ya, orang nggak mampu kan harus membiayain ibu, kakak, istilah anak ya. Saya sendiri di single kebetulan ya. Jadinya gimana gitu kan, makanya suka ngobrol. Ya alhamdulillah kan. Punya anak berapa? 1. Punya anak 1. Sementara nggak ada suami. Iya. Semuanya sendiri. Nah, makanya menyelamatkan semua hal gimana caranya. Kita hidup bersosialisasi lah Bu ya, baiknya gitu. Nanti kita Cuma yang kemarin juga emang diminta orang kan. Cuma kalau emang saya mampu ya kenapa enggak. Tapi kalau udah kelewat batas saya tidak mampu, saya juga nggak mau. Makanya balik lagi, dijelasin aja dulu, bisa Pak, diterima ke dulu di anak sini saya. ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cuma tetap Bu ya, saya juga mikir gimana anak sini untuk bisa makan. Iya, ya udah Pak, kalau misalnya ya makasih saya juga sudah apa-apa. Jadi paling tinggal saya cari info di sini. Ini berarti Bapak ya? Ya ibarat kata gratis mungkin enggak, baik kan dibeli ya kan ya. Cuma seperti apa? Boleh tahu bisa dibicarakan dari awal kan Iya. gitu ya. Kalau di sini terus terang aja, kalau di sini kan yayasan ini untuk ODGJ terlantar. Iya. ODGJ terlantar yang saya ambil langsung dari jalan. Nah, Kalau dari jalan siapa yang mau bayar? Udah ada keluarga. Udah ada keluarga. Iya. Nggak ada ya. Tapi kalau yang ada keluarganya ya pengertian dari keluarganya aja, hanya itu. Jadi nggak ada bahasa. Maaf ya, kemarin kan di situ juga sama Bu bahasanya. Karena ada surat itu. Pemerintah menjamin yang terlantar di jalan. Nah ini loh ada keluarganya. Iya, saya nggak buang anak ini, saya keluarganya itu buang anak saya kandung. Anak ketiga saya nggak ngebuang sama sekali. Saya bilang, kalau saya bahasa ngebuang saya biarkan. Biarkannya bodo amat. Ini nggak saya lagi. Apa maunya gimana? Seperti apa kayak tetap aja kan. Apa kamu mau taruh di yayasan? Saya sabar, saya mau tanya. Iya Bu, kamu taruh di yayasan? Iya. Akhirnya di situ kan tergerak, sewa kamar setiap. Aduh ya Allah, dari mana rezekinya? Cuman ya kalau di sini memang ya seadanya Neng ya, tempat tinggal ya Neng udah lihat Iya, sendiri, seperti alhamdulillah. hanya Pokoknya, seperti ini yang bisa saya kasih gitu, karena kita juga di sini juga saya memang nggak kerjasama dari Didisos, alhamdulillah. kita juga enggak mendapatkan dana dari pemerintah untuk masalah makan anak-anak di sini, jadi ya makan juga seketemunya, sebisanya saya ngasih Insya makan, Allah sih Bu hanya ya, itu kalau aja. kayak gitu mah masa nggak ada rezekinya. Terus balik dari kan sempat saya bertanya juga sama temen ini yang di YouTube. Saya dapat info biasanya yayasan seperti itu kalau emang dia gratis itu tidak menerima yang punya keluarga. Saya bilang gitu kan. Setahu saya ada di situ juga yang punya keluarga, namanya dia rajin ngeliat YouTube kan. Kalau saya kan baru dikasih tahu ya. Di situ ini ada yang punya keluarga diterima. Ibu Karti itu baik banget. Coba deh, intinya kamu langsung aja. Telepon aja kebetulan dulu. gini, yang saya terima ada keluarganya itu saya hanya membantu sebisanya saya. Iya. Hanya membantu sebisanya saya. Kalau memang yang ada keluarganya itu saya lihat dulu orang mampu apa orang enggak. Kalau orang mampu saya salurkan ke yang lebih pada tempatnya lah, cocoknya di mana. yang cocoknya di mana, yang dia mampu untuk bayar, Iya. saya salurkan ke yang tempat yang lebih tepatnya. Karena di sini saya nggak punya tenaga medis, kita nggak punya tenaga ahli di sini, kita hanya menampung dan merawat, hanya itu aja. Gitu. Jadi nurani aja ya. jadi saya kebanyakan yang saya terima ya memang dari keluarga yang nggak mampu, yang terlantar dan tidak mampu, itu pun saya batasin. Saya batasin kalau memang anak ini udah bisa mandiri dan dia udah bisa untuk bisa kumpul dengan keluarganya, waktunya lah untuk kumpul dengan keluarganya. Bisa dikembalikan lagi siapa juga ya Bu Iya. ya, kalau yang mau. Cuma karena keadaan ya Bu ya. Iya. Dan balik lagi, kalau satu yang saya urus fokus ke situ mungkin bisa.
saya berjuang. Hmm. Cuma bayangin dia Bu, Semoga aja dengan nanti dia dikasih obat dari Iya. dinas kesehatan, penanganan khusus, dia bisa mandiri, dia nggak kabur-kaburan. Semoga aja dia nanti bisa untuk ya lebih dewasa lagi. cuma ya itu ya yang kita didik dengan baik. Iya Bu, diomongin sama Bu RT-nya nurut, tadi kan di RT-nya aja nurut, nanti sehari 2 hari hilang. Nanti ada yang ngomongin lagi, iya saya nggak bisa. Yang khawatir itu udah jauh Bu, udah sampai keramat waktu. Saya bagi aku mah jauh lah ya, namanya anak seperti itu kan, kecuali manusia normal, ya dekat. Terus ya itu tadi cewek ya istilahnya. Ngeluh-ngeluh ini itu, tapi dia nggak mau betah di rumah, bingung. Saya juga mungkin karena ruang lingkupnya keluarga seperti itu kali, nggak mau hidup juga saya juga. Iya. Yang marah saya sama anak saya doang. Anak nggak fokus di rumah kan, namanya sekolah. Saya juga namanya jualan, kadang belanja langsung modelin lagi. Jadi apa ya, dibilang kesepian, ada bahasa kurang kasih sayang orang tua, ya wajar maknya seperti itu. Iya. Ya kan, ya nggak mau hidup kecuali emak bapaknya benar, ibarat kata ya kurang kasih sayang orang tua masuk akal lah, emaknya seperti itu gimana gitu kan. Jadi serba salah, cuma ya alhamdulillah ada hikmah di balik semua ini. Ya udah, kalau emang ibu bisa menerima dengan baik ya makasih banyak sebelumnya, alhamdulillah. Mau ke depannya seperti apa ya tetap komunikasi kan, Iya. bilang kita ada keluarganya kok gitu, masih mau peduli, cuma kamu si anak yang susah gitu kan. Iya. Sampai dengar kan ya di YouTube banyak ya sampai nikah lah, ya alhamdulillah, mau gimana udah taruh saya titipkan di sini, yang udah gimanain kata ibu, iya gimana nggak masalah, yang penting kan anak ini terlindungi gitu. Iya, iya, Udah iya. kesana kesini kesini. Sana kesini, namanya di jalan itu, yang di jalan itu kayak kemarin itu ada yang sampai hamil, yang dulu juga pernah saya temukan di jalan. Memang adanya keterbelakangan juga kayak gitu ya, Mental. saya ketemukan di jalan, saya pulangin ke keluarganya, ternyata dia juga sering hilang-hilangan juga, dan juga akhirnya sampai hamil, nggak ketahuan kan yang ngehamilin siapa. Nah, khawatirkan itu. Gitu. Yang saya dengar juga hamil gitu, ada tetangganya yang bilang itu, yang orang Serang juga, anak sempu itu. Mau sembuh. Itu juga sampai yang gitu, karena sering hilang-hilangan. Itu juga dari Serang bisa hilang sampai ketemu di Anyar. Ini juga kan udah sampai ke kamar. Cuma ya nggak apa-apa, nanti terserah mau dibawanya kapan aja, yang penting setelah dapat obat dari puskesmas, nanti biasanya dibawain untuk 1 bulan. Bilang aja mau dibawa ke Iya itu juga udah ditawarin sempet Bu. Sempet, cuma si anak ini kan keburu hilang lagi. Gimana kalau dikasih obat kan lu harus standby sayangnya. Anak ini harus ada fokus di rumah kan kalau ngasih obat. Gini aja, nggak dikasih obat juga nggak apa-apa, nggak dibawa dulu ke puskesmas. Kalau memang orang puskesmas yang udah tahu keadaan anak ini, itu aja, bibinya aja yang mintain ke puskesmas. Nggak usah dibawa anaknya kalau memang dari Tidak pihak tahu. puskesmas dia tahu. Nah nanti kalau udah ada obatnya baru dibawa ke sini. Berarti kesini Ya. anak terus obatnya dibawa ke sini. Iya. Kalau udah gitu. Diminum dulu. Iya. Ya udah teman-teman ya, obrolan kita sekian dulu. Semoga aja nanti anaknya nggak kabur lagi, bisa dibawa ke sini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.